Perjalanan sunyi. Puisi Akhlis Lubab. Di malam sepi, bintang bercahaya, malaikat berpatroli mencari doa. Dalam hening, tangan menengadah, membawa tulus dari jiwa lelah. Kemana arah hidup ini, ya Tuhan? Antara ingin dan paksaan. Haruskah jiwa terkurung suci, ataukah berjalan meski tak pasti? Perjalanan sunyi terus menapak, langkah rapuh di jalan retak. Namun saat ku toleh ke belakang, gelap perlahan memberi terang. Kini ku sadar, setiap langkah adalah jawaban darimu yang indah. Angin berbisik, waktu menuntun, hidup pun berarti meski sunyi terhimpun. Masih di 107,7 FM Jendela Sastra Indonesia. Malam semakin larut dan rasanya udara hening di luar sana sangat selaras dengan puisi kedua yang baru saja kita dengarkan. Puisi bertajuk Perjalanan Sunyi karya Akhlis Lubab. Masih bersama saya, Nina, dan tentu saja ahli puisi kita, Bapak Dr. Surya Baskara. Pak Baskara, kalau puisi sebelumnya membawa kita pada hiruk-pikuk keruntuhan yang senyap, puisi Akhlis Lubab ini rasanya seperti menarik kita masuk ke dalam ruang spiritual yang sangat personal ya? Tepat sekali Bu Nina. Ini adalah transisi yang sangat indah untuk pendengar kita malam ini. Kalau sebelumnya kita bicara soal tubuh negara, kali ini Akhlis Lubab mengajak kita berdialog dengan tubuh jiwa. Dari bait pertama saja, suasananya sudah sangat sakral. Di malam sepi, bintang bercahaya, malaikat berpatroli mencari doa. Ini adalah penggambaran visual tentang sepertiga malam terakhir, momen di mana manusia biasanya berada di titik paling jujur dan paling rapuh di hadapan penciptanya. Sangat terasa kerentanannya Pak Baskara, terutama di bait kedua saat penyair bertanya, "Kemana arah hidup ini? Ya Tuhan, antara ingin dan paksaan." Kata paksaan di sini cukup menarik perhatian saya. Apakah ini bermakna konotasi negatif atau ada makna lain secara filosofis? Itu adalah salah satu baris paling krusial dalam puisi ini, Bu Nina. Antara ingin dan paksaan adalah representasi dari konflik abadi manusia, antara free will, kehendak bebas manusia, dan takdir, ketentuan Tuhan. Paksaan di sini bukanlah tentang penindasan manusia atas manusia, melainkan rasa tak berdaya ketika realitas hidup tidak berjalan sesuai rencana kita, dan kita dipaksa oleh keadaan atau garis nasib untuk menjalani jalan yang tidak kita pilih. Hal ini dipertegas di bait ketiga. Haruskah jiwa terkurung suci, ataukah berjalan meski tak pasti? Penyair sedang mengalami dilema. Apakah lebih baik diam mencari aman dalam kesucian, zona nyaman spiritual, atau berani melangkah ke dunia nyata yang penuh ketidakpastian dan risiko dosa?
saya bisa merasakan kebingungan batin itu. Sebuah dilema eksistensial yang saya yakin pernah dialami oleh kita semua. Lalu, penyair memutuskan untuk mengambil pilihan yang mana, Pak? Dia memilih untuk terus berjalan, Bu Nina. Perhatikan bait keempat. Perjalanan sunyi terus menapak, langkah rapuh di jalan retak. Ia memilih untuk menghadapi ketidakpastian itu, meskipun langkahnya tertatih dan jalannya tidak mulus. Dan disinilah letak keindahan epifani atau pencerahan dari puisi ini. Saat dia menulis, namun saat kutoleh ke belakang, gelap perlahan memberi terang. Ini adalah momen hindsight atau retrospeksi. Seringkali, kita baru memahami hikmah dari sebuah kejadian buruk atau masa-masa gelap di hidup kita setelah kejadian itu berlalu. Saat kita melihat ke belakang, kita sadar bahwa kegelapan itulah yang sebenarnya membentuk kita. Indah sekali. Gelap perlahan memberi terang. Dan pencerahan itu memuncak di bait terakhir ya Pak Baskara, menjadi sebuah bentuk penerimaan yang sangat tulus. Betul, bait terakhir adalah konklusi yang menenangkan jiwa. Kini ku sadar setiap langkah adalah jawaban darimu yang indah. Ahlis Lubab menutup puisinya dengan sebuah resolusi yang kuat, bahwa segala kebingungan antara ingin dan paksaan tadi pada akhirnya bermuara pada satu kesadaran. Tuhan selalu punya skenario terbaik. Kesunyian tidak lagi dilihat sebagai penderitaan atau kesepian, melainkan sebagai ruang kontemplasi di mana hidup pun berarti meski sunyi terhimpun. Luar biasa. Sebuah perjalanan batin yang diawali dengan kelelahan, melewati fase keraguan, dan diakhiri dengan kepasrahan yang mendamaikan. Puisi Perjalanan Sunyi karya Ahlis Lubab ini benar-benar menjadi pelukan hangat untuk siapa saja yang malam ini sedang merasa lelah dan bingung dengan arah hidupnya. Pak Baskara, terima kasih sekali lagi atas analisisnya yang selalu berhasil mengupas lapisan terdalam dari sebuah karya sastra yang kedua yang kita bahas malam ini. Sama-sama Bu Nina. Semoga puisi ini bisa menjadi peneman sunyi yang bermakna bagi para pendengar kita. Amin. Amin.